Jejak Rohani sudah berada jauh dari Pasuruan. Lebih tepatnya kita sekarang ada di Tegal Arum, Desa Pelem, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Dan kita ini lebih tepatnya lagi berada di Pondok Pesantren Al Mustofa. Kita mau kemana? Tetap aja ikuti kita di Jejak Rohani. Kita akan jalan-jalan ke makam Kiai Haji Munawir, seperti itu. Ikuti kami tetap di Jejak Rohani. Ya, kembali lagi di Jejak Rohani. Tadi kita udah jalan, menyusuri jalan yang segitu panjangnya dari gerbang luar tadi. Sekarang kita sudah sampai di tempat peristirahatan beliau, Mbah Kiai Munawir Mustofa lebih tepatnya. Nah, ini nanti beliau yang akan kita gali lebih dalam lagi informasi tentang beliau, seputar kehidupan beliau, semasa hidupnya dan perjuangan beliau selama ini. Jangan kemana-mana, kita akan mengulas lebih dalam lagi dan lebih banyak lagi yang akan kita ketahui tentang beliau. Tetap di Jejak Rohani. Oke, terima kasih masih tetap bersama kami di Jejak Rohani. Sekarang ini lebih tepatnya kita sedang berada di Ndalem. Nah, ini beliaunya nanti yang akan menjelaskan seputar Mbah Nawir, ngoten nggih. Jadi nanti kita menggali lebih dalam lagi tentang beliaunya Mbah Nawir kepada jenengan selaku cucu nopo yugani? Saya cucu. Cucu ngoten nggih. Nah, ini beliaunya cucu dari Mbah Nawir. Kita langsung saja bincang-bincang santai mawon ngoten nggih. Nggih, santai mawon ngoten. Kira-kira Mbah Nawir niki berapa bersaudara ngoten? Berapa bersaudara Mbah Nawir niku? Mbah Munawirnya. Nggih, Mbah Munawirnya. Yang satu ayah satu ibu. Nggih, ngoten. Jadi Mbah Munawir itu nomor 4 dari nomor sekawan. Nomor sekawan ada yang kakak perempuan yang pertama itu di Ngawi. Ngawi. Ya, beliau jadi istri dari Mbah Kiai Amnan. Kalau salah satu guru beliau juga dalam hal bertoreko.
Iya. Nomor sekawan berarti yang nomor 2 sama 3? Nomor kemudian yang berikutnya adiknya itu perempuan. Oh, nggih. Ya adiknya yang dari Ngawi itu perempuan, Mbah Nyai Samsia. Itu ada pesantrennya juga di Diri, di Oh, ngoten. sekitarnya Mbah Yai Mursad. Total berapa bersaudara Mbak Munawir? Mbah Munawir itu saudaranya ada yang satu ayah, satu ibu, 6. 6. Insya Allah, insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Nah, soalnya ibunya 4, kemudian kan beliau ibunya 4. Oh, ngoten. Jadi kalau dari ke 4 istri itu ada 17 putra putrinya Mbah Total Kiai Imam sedanten, Mustafa. Iya. Ada 17. Mbak Munawir niki nggak ada berapa yugo? Kalau Bedanya wonten putra putrinya ada 12. Ada 12. Ada 12. Kemudian yang sampai dengan usia sepuh itu ada 9. 9. Di putra laki-lakinya itu ada 5. Nggih. Mbah Yai Syafi'i, Mbah Yai Hanafi, Mbah Yai Abdul Malik, kemudian abah saya, Mbah Yai Hambali, kemudian yang nomor 5 itu Mbah Yai Fatullah yang ada di Jember, kemudian putri-putri. Oh, Ya, ngoten. ada putri-putri. Kalau lahirnya Mbak Munawir tahun berapa? Kalau di atas kertas tahun 11, tapi beliau itu pernah bercerita ketika membangun masjid yang ada di Lambang Kuning sebelum di Tegal Arum ini, Mbah Yai Mustafa di Lambang Kuning. Di sana Lambang Kuning. beliau Masih ya sekitar Kertosono juga? masih Masih. dari sini sekitar 1 kilo 2 kilo lah. Oh, nggih, dugi mriki. Ya, sampai sekarang juga masih ada. Itu kalau nggak salah tahun sebelum tahun 1900, intinya sebelum 1911 itu Mbah Munawir sudah masih mengingat Oh, nggih. saat mendirikan masjid di Lambang Kuning itu. Tapi kalau di atas kertas tahunnya 1911 ngoten. 1911 kalau nggak salah. Oke. Saya ada KTP-nya, saya bawa KTP-nya Oh, banyak ngoten. Mas. Buat jimat. Buat jimat. Ya, buat jimat KTP-nya. Nggih, nggih. Mbak Munawir niki nate mondok teng pundi mawon? Nek jenengan Beliau disebut. dulu di Krapyak. Kerapia. Di Krapyak. Krapyak. Saya pernah ke sana diajak beliau bersama dengan Mbak Yai Soleh juga, Nggih. sama Mbah Munawir. Mbah Munawir ini termasuk sosok yang akrab dengan keluarga Krapyak, dengan keluarga pesantren itu semuanya akrab Mbah Nggih. Munawir. Dengan Bunyai, dengan putra-putrinya, dengan termasuk dengan cucu-cucu yang kecil pun beliau juga hafal semua, masih akrab-akrab Nggih. sekali dia. Selain teng Kerapia teng pundi malih? Yang saya tahu di Krapyak, kemudian yang ngaji-ngaji tasawuf, ngaji selain di Mbah Yai Mustafa, kemudian di Mbah Yai Amnan, guru-guru tarekohnya itu Oh. ya. Teng Kerapia niku mulai usia pinten? Yang jelas beliau ikhram itu sebelum menikah, Nggih. sebelum menikah. Jadi ya, masih kecil misalnya. Balik lah. Usia balik di Krapyak sampai dengan Sampai ya di ikhram, kemudian balik lagi dipanggil pulang untuk karena Mbah Yai Mustafa wafat. oh, tahun pinten niku wafatnya? Bapaknya itu saya lupa. Ya, Iya, insya iya. Allah yang sudah di atas 70 tahun waktu. Mungkin nama-nama gurunya beliau yang masih sering disebutkan atau masih sering. Yang jelas yang sampai saat ini yang Nggih. ya guru tarekah itu Mbah Yai Munawir Krapyak Nggih. selaku guru Quran, kemudian guru ngaji syariatnya di Krapyak beliau. Oh, ngoten. Itu yang rutin istilahnya tiap Fatihah itu terus di Teng
kerapia nih. Ya, sama guru Qur'annya sama guru tarekohnya itu. Mungkin jenengan semerap waktu beliau ada di pesantren, mungkin jenengan nanti diceriosi nopo ya nopo ketika Mbah Munawir ini berada di pesantren niku seperti apa beliaunya? Beliau ini kalau di Krapyak panggilan akrabnya Haji Nur. Haji Nur. Haji Nur. Nggih. Jadi keluarga Krapyak itu memanggil Haji Nur. Beliau ini seangkatan dengan Mbah Yai Arwani. Terus itu Pak Mbah Yai Arwani itu kalau memanggil itu memanggil Mbah Yai Arwani, Kang Arwani. Jadi Mbah Yai Arwani, kemudian Mbah Yai Muntaha Kalibeber itu adik kelasnya, istilahnya adik kelasnya. Yang sezaman dengan Mbah Yai Munawir, Mbah Yai Arwani. Yeah. Kira-kira teng mriki niku ada yang masih mungkin bangunan atau apa yang masih ada sampai saat ini sejak zamannya Mbah Munawir Singen, ngoten. Yang jelas masjid, Nggih. ya, kemudian tempat suluk, kemudian istilahnya kalau Langgar Wedok, Langgar Wedok itu tempatnya Pondok Putri itu. Ya, seperti ini yang ada di sini. Nggih. Itu masih sejak dari zaman yang dulu-dulu ngoten nggih, yang ada di sini sekarang ini. Ket Singen-singen punan. Iya, insya Allah ya. Maksudnya ada tambah apa enggak gitu? Nggih, konten tambahan ini napa mboten? Kira-kira wonten ada yang dibangun ulang atau ada yang Oh, kalau rehab iya banyak. banyak? Mbah Yai Hambali sudah banyak membangun yang kira-kira perlu dibangun juga dibangun. Oh, ngoten. Kemudian jalan ke barat itu juga termasuk bagian dari baru itu. Nggih. Oh, ngoten. Jadi jalan di pesantren ini resminya dulu itu di dekat sungai itu ke utara. Karena ada pelebaran sungai, Nggih. jalan menjadi menyempit, terus bikin lagi. Kalau kira-kira kan biasanya ada pesan-pesan, maksudnya kayak seperti hal-hal yang sampai sekarang diingat atau dilaksanakan secara turun-temurun, ngoten wonten apa? Ya wasiat tertulisnya ada. Oh, ngoten. Mbah Nawir itu biasanya kalau pesan atau wasiat itu yang pertama dulu Al-Quran. Di atas mesti ada bacaan ayat Al-Quran. Oh, ngoten. Setelah itu Al-Hadis. Setelah di bawahnya Al-Hadis baru Mbah pesan. Yang pertama itu ngaji wajib. Ngaji, mencari ilmu agama itu yang nomor satu. Menjadi suatu hal yang wajib. Kemudian ahli sunnah menjadi bagian dari ahli sunnah wal jamaah. Itu juga menjadi wajib. Itu yang saya ingat. Kalau selain yang wasiat tertulis mungkin ketika berkumpul bersama gitu, mungkin jenengan nate emut apa yang beliau pesan, selalu beliau pesankan kepada anak-anaknya atau cucu-cucunya, ngoten. Mbah Munawir itu saya merasakan memberikan uswah, ya, memberikan contoh. Nggih. Jadi banyak memberikan contoh dalam arti tingkah laku. Beliau dawuh itu kalau hanya yang penting-penting, hanya yang penting menurut saya loh, Nggih, nggih, nggih. yang banyak itu memberikan uswah, misalkan bersilaturahmi, kemudian beliau ziarah ke Makkah, iki panggonane Sayyid Sulaiman, ayo Rene Fatihah, terus beliau itu begini, kemudian ke Madura, Mbah Khalil, kemudian ke Mbah Tuampar, ya ditunjukkan seperti itu. Kemudian ke makbarahnya Mbah Sunan Geseng, itu begini seperti itu. Memberikan contoh, banyak memberikan contoh. Oh, berarti kalau memberikan contoh sering, tapi kalau dawuh-dawuh ngoten niku jarang, ngoten apa? Kalau dawuhnya jarang, tapi kalau memberikan contoh, kalau mengajar itu diulang-ulang, Mbah. Misalkan ngaji niate zikir, adabe zikir itu diulang-ulang bagi yang sedang suluk itu.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Nah, bareng itu yang sering seperti itu. Dan yang masih saya ingat sampai dengan saat ini, saat saya kecil waktu ngaji Al-Quran, itu Mbah Nawir itu begini, itu saya kira kayak idhar itu begini kalau memberikan contoh itu. Ulub kangkung dong jatimuh kasab. Ulangi. Jadi bukan kalimat nun mati ketemu anu ndak. Oh, Jadi seperti itu. ada caranya sendiri ngoten. Ya. Kemudian kalau ada yang hatam, Iya. ada yang hatam Al-Quran, itu naruh Quran mesti balapan pagi sebelum subuh. Oh, iya. Belum subuh itu balapan. Padahal nanti ketika selamatan itu kerupuk. Waktu itu kerupuk kotak-kotak itu. Kotak-kotak itu. Pun weco niku nggih. Yes, sudah sangat nikmat sekali. Nikmat sekali kerupuk. Rasanya beda. Kalau enggak ya kangkung itu di sayur. Iya. Itu kalau ada yang hatam itu pagi-pagi nanti habis jamaah sholat subuh istighosa, kemudian sebelum memulai mengaji yang hatam tadi kan kerupuknya itu dimakan bareng-bareng karo ngaji. Seperti itu Mbah. Dan Mbah Munawir itu punya ada binatang kesayangan, Oh, nggih. Napa niku? punya kuda beliau itu. Oh, ngoten. Mbah Munawir itu punya kuda. Kuda ini biasanya kalau setiap selesai ngaji ba'da subuh itu dipanggil, nah, kandangnya di situ. Banyak. Itu mendekat sana di pondok Quran, kemudian duduk seperti itu. Dan kalau kuda ini ada tapel ya di kakinya itu kan ada tapel yang dari besi itu. Kalau ini sudah habis atau trepes gitu, dia ke tempatnya tukang tapel sendiri. Oh, beliaunya sendiri yang Mbak, berangkat. enggak, kudanya ke sana Oh, sendiri. jalan Ya. sendiri. Jadi ya, seluruh lingkungan sini tahu semua lah kalau Oke. itu kudanya Mbak Yai dibiarkan. Nggih. Jadi dia pulang, besoknya selang 1 hari apa 2 hari tukang tapelnya datang. Mbak Yai niki wau jarane keng mriki. Nyuwun digantos tapele. Oh, Nah, nembe di berapa ongkosnya? nggih. Ya, seperti itu, Mbak. Sampai jalan sendiri kudanya gitu. Ya, terus kalau nggak salah saya juga pernah masih ingat dulu kalau nggak salah itu tanaman suruh itu harus ada, harus Suruh. ditanam suruh itu. Iya. Tanaman suruh itu harus ditanam. Nggak tahu mungkin karena orang suluk, orang dahulu yang sepuh-sepuh perempuan itu kan banyak yang nyusur. Nggih. Nah, itu nggak usah beli, ambil di situ. Oh, ngoten. Pakai usur kan kalau orang dulu. Tapi ternyata suruh itu hari ini manfaatnya banyak sekali kan. Nggih. Antiseptik dan macam-macam. Nggih. Terus lagi kalau makan pagi itu bersama dengan santri yang lain ini tiwul. Timun. Setelah sholat duha itu sarapan sekitar 7:30 itu di Kenteng. Datang sarapan sama Mbah Nyai Aminah, istrinya Mbah Munawir, buatkan ya segini kurang kecil, jejer, pakai kelapa itu. Ya itu kalau pagi makannya itu. Nanti 10:30 itu harus sudah selesai, bersiap untuk sholat zuhur dan siap-siap wiritan lah. Di mandi sebelum masuk waktu zuhur harus sudah berada di masjid dalam keadaan suci. Itu bagi yang suluk. Nggih. Itu. Kalau jenengan sendiri, mungkin ada napa mboten kenangan dari Mbah Munawir yang masih jenengan pegang sampai saat ini mungkin? Ada. Waktu itu saya belum balik ya. Nggih. Saya ini kepingin melok tawajuan, ikut Oh, tawajuan. ada. Tapi kan
nggak boleh karena masih kecil. Nggih. Jadi saat belum balik gitu. Saat dibuka, saatnya salaman itu saya mesti masuk. Enggak apa-apa. Nggih. Karena sudah selesai tawajuannya, tinggal salaman-salaman sama mbah Ye itu boleh. Malah kepala saya ini dilus-lus. Gosok ngoten niku. Iya. Memang dulu kalau saat tawajuh nggak ada suara hening, betul-betul hening. Orang pakai sandal saja kalau di lingkungan sini nggak berani, nggak boleh. Srek itu nggak boleh. Nggih. Pas Jadi waktu harus- tawajuan ngoten niku. Bukan hanya saat tawajuan. Oh, nggih. Saat-saat di luar jam-jam tawajuh juga seperti itu. Pokoknya setiap jalan ngoten niku. Iya, jadi tidak ada santri atau lingkungan itu kok sandalan nyesrek-nyesrek itu Nggih, enggak nggih. ada. Mboten-mboten. Ya, Sepi enggak ngoten, sepi nggih. Cara jalan itu juga plek enggak bunyi. Seperti itu. Waktu itu apalagi saat tawajuan. Betul-betul enggak ada suara. Apalagi sampai totok-totok apa ada yang suara air apa enggak ada. Nggih. Betul sunyi. Seperti itu. Mungkin ada lagi kenangan yang disampaikan langsung teng jenengan menawi. Saya ini termasuk dengan Mbah Yai dengan Mbah Nawir secara lahiriah akrab Nggih. karena ya sering kalau Mbah kemana itu mesti diajak. Nggih. Ada yang tukang mengantar Mbah itu 3. Misalkan Mbah mau sowan kemana, mau kemana. Kalau ini kok semalam ada yang nggak sholat tahajud, apa nggak bangun malam, pagi ya mesti nggak jadi diajak berangkat itu yang malam nggak sholat, nggak ikut wirid, Oh, nggak ikut khataman kewajiban itu. Kalau malam nggak ikut khataman kewajiban, pagi Mbak Ya mau minta diantar kemana, ya weh lah usah. Itu Mbak. Mboten angsal tumut sing mboten. Nah, terus apalagi ya kenangan saya ya saya kira yang saya ingat itu Sering diajak kemana-mana nih gue. sering Sering. termasuk sering. Nggih. Kalau cerita uniknya mungkin jenengan semerap nomboten bagaimana kedekatan beliau dengan Romo Yai Soleh, Mbah Nawir dengan Romo Yai Soleh. Mungkin pernah tahu ceritanya bagaimana bisa dekat Oh ya, gitu. jadi begini, saat malam biasanya habis tawajuh malam itu kadang Mbah Nawir itu kalau hari ini banyak telepon ya, dulu Mbah Nawir itu kalau panggil Yai Soleh enggak pakai telepon, Oh nggih. enggak pakai telepon, Damel nopo? ya dipanggil aja, Ngoten. Soleh, Rene oleh, pagi itu sudah kesini beliau, Oh. dia untuk gimriki nggak didawai. Itu yang saya lihat. Nggih. Yang maksudnya saya waktu itu enggak tahu apa maknanya gitu, enggak tahu ya. Oke. Saya hanya tahunya seperti itu. Baru ngerti waktu sudah Ya, Beranjak. setelah beranjak dewasa itu oh ada nilai-nilai yang banyak yang diajarkan. Mbah itu kalau sudah merintahkan santri saat suluk itu ada yang dia itu hanya diperintah ya buti suket tok. Hanya ya putih suka. Mbak itu sudah tahu. Ada yang diperintah bikin kamar mandi. nggih. Ada yang diperintah bikin jalan. Jadi enggak sama. Beda-beda setiap Iya. orang. Mbak itu seperti itu. Yang saya tahu loh. Nggih. Selain cerita niku yang memanggil Romo Yai hanya dengan dipanggil mboten melalui telepon, mungkin ada lagi cerita yang unik seperti itu mungkin. Mbak itu kalau dahar kalau merasa nikmat itu malah berhenti. Oh, Enggak istilahnya imbu lagi itu enggak. biasanya Nggak. arek-arek pondok kan tambah diterus namangan Ya, enak Mbak ngoten kalau nggih. sudah merasa enak itu ya berhenti beliau. Oh, ngoten. Cukup kadang kasihkan di sebelahnya siapa, kalau kebetulan saya ya saya yang Meneruskan, menghabiskan. ngoten nggih. Ya, seperti itu Mbak. Terus Mbah itu insya Allah kalau misalkan mau ziarah ke
Mbah Yai siapa atau siapa. Itu biasanya beliau ini sebelum sowan ke rumah yang dituju itu mesti dahar dulu, minta dahar dulu. Nah terus dawuhnya biar tidak tomak. Seperti itu. Seringkali ketika saya diajak ya seperti itu, minta dahar sebelum masuk rumahnya. Sebelum masuk rumahnya, kan kita ke Jawa Tengah mau ketemu siapa ya? Nanti dulu makan, belum sowan nggih. Dan tempatnya ya harus yang bersih, yang recommended lah. Nah, dan penjualnya juga harus jelas Muslim. Mungkin jenengan nate semerap niku makanan nggih. Makanan yang sering dimakan kali Mbak Munawir selain tewul tadi setiap sarapan niku napa? Yang paling sering dimakan apa? Kesukaan beliau ngeten. Jangan tempe. Napa? Jangan tempe. Jangan tempe. Kalau puasa itu ya jangan tempe. Jangan tempe pakai santan terus ada lombok hijaunya itu. Biasanya saya kalau berbuka kadang dipanggil. Panggil untuk mendampingi po. Itu sudah sangat nikmat. Mungkin sudah banyak sekali yang diceritakan ya jenengan niku. Kira-kira jenengan mungkin ada pesan yang jenengan sampaikan untuk teman-teman yang ada di rumah juga yang menyaksikan, mungkin pesan-pesan yang bisa jenengan sampaikan ke penonton kita. Ya contoh beliau ini seorang yang alim, kemudian tawadhu, Munawir ini. Kemudian sering memberikan, lebih banyak memberikan uswah. Banyak contoh-contoh perilaku yang bagus yang beliau contohkan. Kemudian menyejukkan, santun, kemudian juga ramah, sangat ramah. Itu saya kira. Ramah, santun, sabar, nggak pernah marah. Pernah marah. Mbak itu kalau sudah bilang Solo Koto itu berarti wis niku marahnya. Oh, Solo Koto. Nah, itu berarti marah wis. Ngoten mawon. Nggih, seperti itu. Nggak pernah sampai mengumpat-umpat, enggak pernah. Mungkin sebagai closing statement, penutupan, jenengan memberikan motivasi kepada teman-teman yang ada di rumah sekarang mungkin nopo ngoten. Ya, saya kira mari kita bersama-sama untuk menjalankan ilmu yang telah diberikan, utamanya yaitu Thariqah Naqsyabandiyah, Mujaddadiyah, Khalidiyah, wal Qadiriyah ini yang insya Allah akan menjadi mata rantai yang nantinya akan sama-sama kita berharap mendapat rahmat, maghfirah dan ridha Allah dari jalan berthariqah Naqsyabandiyah, Mujaddadiyah, Khalidiyah, wal Qadiriyah. Saya kira itu, saya mohon maaf, semoga kita semua, dan satu lagi doa Mbah Munawir yang sampai saat ini saya juga mengingatkan, juga mungkin santri-santri yang lain juga banyak yang ingat, doanya berbahasa Jawa. Ya Allah, kula nyuwun cekap, gampil, selamat dunia akhirat, didadosne wong sing ahli ibadah, didone saka penggodaane setan, angsal ridhone Gusti Allah, husnul khotimah. Itu doa yang dibaca sampai dengan saat ini. Sampai dengan saat ini setiap ba'da maghrib dan ba'da subuh. Saat ini insya Allah belum pernah patroh sekalipun. Tetap niku nggih doanya. Nah, itu doa intinya. Doa siri yang lain banyak. Saya kira itu, Mbak. Sampun, terima kasih ya. atas. Sama satu lagi, Mbak. Monggo. Ya, khususnya itu jangan ditinggalkan. Ya, Selasa Peng, walaupun ada corona kita juga tetap khususnya. Walaupun 2 orang, 3 orang, 4 orang gitu. Tetap. Saya kira itu karena ini Selasa Peng, saya juga tipis-tipis. Oke,
Oke, terima kasih. Kita tadi sudah banyak sekali diceritakan oleh beliaunya cucu dari Mbah Munawir. Kita sudah tahu banyak sekali, tapi kita tetap akan melanjutkan perjalanan kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Jejak Rohani.